Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqan nasi min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la yattakhidhu sahibatan wa walada. Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, baik kenikmatan lahiriah maupun kenikmatan batiniyah. Salatullah wa salamuhu senantiasa tetap tercurahkan ke Sayyidul Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mubarakah ini, izinkan saya untuk berpesan kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah yang hadir di Masjid Al-Amin tercinta ini. Mari kita bersama-sama bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, dalam keadaan ikhlas dan tulus, murni semata-mata lillahi ta'ala. Dan di antara perintah Allah adalah menjaga keluarga kita dari saksi api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Di antara keluarga yang harus kita jaga dari api neraka adalah istri-istri kita. Kita wajib mendidik anak sampai anak dewasa. Dan jika mereka dewasa dan sudah mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, maka sudah gugur kewajiban kita untuk mendidik anak kita sebagai orang tua. Akan tetapi, kita mendidik istri sampai akhir hayat. Selama seseorang wanita menjadi istri kita, maka kita wajib mendidiknya. Istri adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Amanah itu dahulu diberikan kepada kedua orang tuanya. Akan tetapi ketika Anda nikahi, maka amanah itu berpindah kepada Anda. Kewajiban menafkahi yang dahulunya adalah kewajiban bapaknya menjadi kewajiban Anda. Kewajibannya mendidik yang dahulunya adalah kewajiban bapaknya, berpindah menjadi kewajiban kita semua. Oleh sebab itu, maka mendidik istri adalah sebuah keniscayaan dan kewajiban yang tidak bisa dilalaikan. Jika seseorang melalaikan dalam mendidik istri, maka sama halnya dia telah melalaikan amanah Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah." Yang artinya adalah, bertakwalah kepada Allah dalam hal istri. Sesungguhnya kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Kalian juga mendapatkan kehalalan farji mereka dengan kalimat Allah. Hadis riwayat Bukhari Ibnu Huzaimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah dalam masalah istri. Tentunya pengkhususan ini bukan tanpa makna. Pengkhususan ini bukan tanpa alasan. Pengkhususan ini memiliki makna yang mendalam. Betapa beratnya tanggung jawab seorang suami kepada istrinya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita bertakwa kepada Allah dalam masalah wanita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan bahwa kita mengambil mereka dengan amanah Allah. Kita juga mendapatkan kehalalan farji mereka dengan kalimat Allah, bukan sekedar dengan ikrar dua hati yang dilanda cinta semata. Dalam mahligai rumah tangga, seorang suami adalah pimpinan, leader. Oleh sebab itu dia wajib bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Dia bertanggung jawab atas istrinya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Al-imamu ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, war rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Yang artinya adalah masing-masing kalian adalah pemimpin dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang imam adalah pemimpin dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan kelak dia akan diminta pertanggungjawabannya. Kata ra'in sebenarnya adalah pengembala. Seorang pengembala wajib menjaga ternak yang digembalanya. Seorang pemimpin wajib menjaga rakyat yang dipimpinnya. Bagaimana jika seorang pengembala melihat ternak yang digembalakan memakan tanaman orang misalkan? Dia harus melarangnya. Dia tidak boleh membiarkan ternak yang digembalakannya memakan tanaman orang. Jika sampai ternak ia makan tanaman orang, tentu dia yang akan dimarahi si pemilik tanaman itu. Bagaimana jika seorang pengembala melihat ternaknya terancam keselamatannya? Tentu sang pengembala tidak akan membiarkan ternak yang digembalanya celaka. Begitu pula seorang suami. Seorang suami wajib memperhatikan apakah istrinya melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat atau tidak. Jika sang suami melihat, maka dia harus menegur dan melarangnya. Dia tidak boleh tinggal diam. Jika seorang suami tinggal diam, maka sama halnya itu adalah termasuk kategori tipe-tipe suami yang tadayus. Apa tadayus? Suami takut istri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Seorang pemimpin adalah pemegang kendali. Seorang dijadikan sebagai pemimpin untuk menjaga yang dipimpinnya. Dia harus menjaga keselamatannya baik di dunia maupun di akhirat. Seorang suami pun begitu juga. Dia berkewajiban menjaga istrinya dari neraka, baik neraka dunia maupun neraka akhirat. Karena justru yang paling berbahaya ketika kita sebagai suami tidak mampu menjaga istri-istri kita dari neraka dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Lalu bagaimana cara menjaga istri agar mereka tidak keluar dari koridor agama? Pertama, suami harus menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami. Di antaranya adalah memberikan nafkah lahir dan batin. Jika seorang suami tidak mencukupi nafkah bagi istri, kemungkinan sang istri akan melakukan berbagai pelanggaran. Mungkin kesabarannya akan hilang karena keadaan. Dia akan mengeluh dan mencela suaminya.
mungkin juga dia akan mencari nafkah dengan selingkuh dengan orang lain. Untuk menyelamatkan istri dari api neraka, maka suami harus membimbingnya. Ingat, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang terbawah. Karena dia diciptakan dari tulang rusuk yang terbawah, maka dia berbentuk bengkok. Jika dibiarkan, dia akan tetap bengkok. Dan jika dipaksa untuk meluruskannya, maka dia akan menjadi patah. Karena itu, pandai-pandailah mendidik istri. Perhatikan bagaimana sholatnya, perhatikan bagaimana bersusudinya, perhatikan bagaimana tartilnya, perhatikan bagaimana tilawahnya. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kesuksesan seorang suami, di balik itu adalah ada tangan-tangan lembut seorang istri. Tidak mungkin seorang suami itu akan sukses, tidak mungkin seorang suami itu akan mencapai sebuah grade yang tertinggi manakala tidak didukung oleh istri yang baik. Begitu pula suami-suami yang amoral, suami-suami yang tidak bertanggung jawab, tentu di belakang suami itu ada istri-istri yang tidak baik. Oleh sebab itu, mari kita berdoa pada kesempatan sholat Jumat kali ini, mudah-mudahan kita semuanya dimampukan untuk menjadi suami-suami yang mampu mendidik istri kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim, wa taqabbala minna innahu huwas samiul alim.